Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul tujuan pengembangan dan keuntungan basis data. Yang pertama yang akan presentasi saya Riri Febriani, dan yang kedua Dina Novita, dan yang ketiga Widya Ayu Prastika. Baiklah, yang pertama, tujuan pengembangan basis data. Menurut James Martin tahun 1975, beliau membedakan tujuan basis data menjadi dua kelompok. Yang pertama, tujuan primer dan tujuan sekunder. Tujuan primer adalah sebagai tujuan utama yang ingin dicapai dalam setiap usaha perancangan dan pengembangan basis data. Terdapat 14 tujuan primer pengembangan basis data, yaitu yang pertama, data dalam basis data dapat digunakan oleh banyak pemakai. Maksudnya di sini, basis data harus mempunyai kemampuan yang cukup luas dalam perwujudan kerelasian di antara item-item data dari banyak file data, sehingga pengguna yang berbeda-beda atau program aplikasi yang berbeda dapat menggunakan basis data yang sama. Yang kedua, menjaga investasi intelektual. Program, aplikasi, dan struktur data logik yang telah ada pada saat ini tidak perlu dikerjakan kembali bila ada perubahan pada basis data. Yang ketiga, penekanan biaya. Ada 3 hal yang terkait dalam penekanan biaya. Yang pertama, biaya penyimpanan, biaya penggunaan data, dan yang terakhir, tingginya biaya ketika membuat perubahan-perubahan pada basis data. Dan yang keempat, menghilangkan pengembangan sistem ganda, yaitu basis data memenuhi keseluruhan level manajemen dan pada semua fungsi organisator. Pengembangan subsistem baru dapat dilakukan dengan tetap mengacu pada basis data yang sama. Yang kelima, kinerja, yaitu kebutuhan informasi dapat dipenuhi dengan cepat, tepat, mudah, dan akurat. Akan meningkatkan personal dalam melakukan hal yang bersifat manajerial, bukan lagi memperoleh data. Yang keenam, kejelasan, yaitu setiap pemakai harus mengetahui dengan jelas data apa saja yang ada dan dapat diakses olehnya. DBMS memungkinkan untuk mengatur batasan wewenang akses basis data bagi setiap pemakai di dalam sistem. Yang ketujuh, kemudahan pemakaian, yaitu pemakaian tidak perlu memikirkan kerumitan yang terjadi dalam teknis penyimpanan data dalam media penyimpanan yang digunakan. Yang ke-8, fleksibilitas penggunaan atau flexibility. Data dalam basis data dapat diakses menggunakan program aplikasi atau menggunakan fasilitas yang disediakan DBMS, menggunakan bahasa query atau report generator. Yang ke-9, kebutuhan data yang didapat terantisipasi dapat dipenuhi dengan cepat, yaitu untuk mengatasi kebutuhan mendadak yang harus dipenuhi dengan cepat tetapi belum tersedia program aplikasinya. Bahasa query mampu mengambil data secara langsung dengan bahasa yang familiar dan mudah dimengerti. Yang ke-10, perubahan yang mudah. Maksudnya tuh basis data dapat berubah tanpa mempengaruhi cara menggunakan data. Perubahan dapat terjadi karena perubahan aturan dalam sistem, perubahan di luar kebiasaan, dan perubahan lain yang tidak terantisipasi. Yang ke-11, akurasi dan konsistensi, yaitu pengendalian terhadap akurasi. Data dapat dilakukan secara proses penangkapan data sehingga menampilkan informasi data dan distribusi. Sedangkan konsisten data dapat terjaga apabila basis data terbebas dari kerangkapan data dan disediakan sistem pengendali. Yang ke-12, privasi. Privasi dimaksudkan selagi batasan kewenangan akses data dalam basis data untuk mencegah dan melindungi dari orang yang tidak berhak dan mengubah yang tidak kita kehendaki. Yang ke-13, keamanan atau security. Memang ada sejumlah sistem atau aplikasi pengelola basis data yang tidak menerapkan aspek keamanan dalam menggunakan basis data. Tetapi, untuk sistem yang besar dan serius, aspek keamanan
juga dapat diterapkan dengan ketat. Dengan begitu, kita dapat menentukan siapa saja yang boleh menggunakan basis data, serta objek-objek di dalamnya dan menentukan jenis-jenis operasi apa saja yang boleh dilakukan. Dan yang ke-14, ketersediaan. Maksudnya tuh kemudahan dan kelengkapan akses data sehingga data siap diakses setiap saat dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya, data nasabah sebuah bank. Data tersebut dipisah dan disimpan di lokasi sesuai dengan keberadaan nasabah. Dengan pemanfaatan teknologi jaringan komputer, data yang berada di suatu lokasi atau cabang lain dapat diakses oleh cabang lain. Yang kedua, tujuan sekunder merupakan tujuan tambahan untuk mencapai tujuan primer. Terdapat 14 tujuan sekunder pengembangan basis data. Yang pertama, kebebasan data secara fisik, yaitu perubahan media penyimpanan basis data mengakibatkan perubahan metode penyimpanan dan metode akses data. Maka perubahan teknik penyimpanan ini tidak harus melakukan menulis kembali program aplikasi dan tidak mengakibatkan perubahan skema basis data. Yang kedua, kebebasan data secara logika, yaitu perubahan kebutuhan data dan informasi dari para pemakai tanpa merubah program aplikasi. Yang ketiga, pengendalian atau minimalisasi kerangkapan data. Karena alasan teknis, seringkali kerangkapan data terpaksa harus diperlukan, maka yang dapat dilakukan adalah meminimalkannya. Yang keempat, kecepatan akses, yaitu metode penyimpanan dan akses tergantung pada media penyimpanan yang digunakan serta kebutuhan akses data. Yang kelima, kecepatan pencarian. Pemilihan metode akses yang tepat sangat penting oleh para perancang basis data. Yang keenam, standarisasi data. Setiap subsistem pengelola data dalam organisasi harus sepakat untuk menggunakan definisi dan format data yang seragam. Yang ketujuh, ketersediaan kamus data. Kamus data diperlukan untuk standarisasi data, acuan pengembangan program aplikasi, dan sekaligus dokumentasi sistem yang diperlukan pada saat pemeliharaan basis data. Yang ke-8, antarmuka pemrograman tingkat tinggi, yaitu harus bersifat user-friendly, ada dialog untuk umpan balik atau feedback, dan ada fasilitas help. Yang ke-9, bahasa end user. Pemakaian ini dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, menu level end user, yaitu tidak mampu membuat perangkat lunak, hanya bisa berkomunikasi saja. Yang kedua, command level end user, yaitu mampu menggunakan bahasa perintah dari paket perangkat lunak untuk operasi aritmatika dan logika. Yang ketiga, end user programmers, yaitu mampu mengembangkan program aplikasi sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir, fungsional support personal, yaitu para spesialis informasi yang mempunyai dedikasi pada area tertentu dan laporan pada manajer fungsional mereka. Yang 10, pengendali integritas, yaitu basis data berisi file-file yang saling berhubungan. Permasalahannya adalah bagaimana hubungan antar file itu terjadi. Yang ke-11, kecepatan pemulihan kembali dari kerusakan, yaitu pembuatan basis data cadangan atau backup merupakan salah satu cara efektif yang perlu dilakukan secara rutin dan tersistem. Yang ke-12, kemampuan perubahan untuk penyesuaian, yaitu rancangan basis data yang benar memungkinkan penyesuaian dapat dilakukan dengan mudah dan tepat. Yang ke-13, perancangan dan pengawasan alat-alat. Dokumentasi semua tahap pengembangan dan operasional sistem merupakan sarana efektif dalam rangka tujuan ini. Dan yang terakhir, 14, pengorganisasian kembali atau migrasi data dapat dilakukan.
secara otomatis, yaitu dengan alasan tertentu data dalam suatu media dapat dipindahkan ke media lain. Migrasi harus dijamin tidak mengakibatkan kehilangan atau kerusakan data selama proses tersebut dilaksanakan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Riri. Keuntungan pengembangan basis data. Terdapat 4 keuntungan pengembangan basis data menurut para ahli, yaitu A. Keuntungan pengembangan basis data menurut Martin pada tahun 1974 yaitu 1. Kerangkapan data dapat diminimalkan. 2. Inkonsistensi data dapat dihindari. 3. Data dalam basis dapat digunakan secara bersama atau multi-user. 4. Standarisasi dapat dilakukan. 5. Pembatasan untuk keamanan data dapat diterapkan. 6. Integritas data dapat dipelihara. 7. Perbedaan kebutuhan data dapat diseimbangkan. B. Keuntungan pengembangan basis data menurut Kamran Parsey, Mark Sinel, Strakoshavian, dan Harry Wong pada tahun 1989 yaitu 1. Akses bersama data untuk pengguna-pengguna yang berbeda. 2. Keamanan data. 3. Meningkatkan kemudahan dan efisiensi update untuk pemeliharaan data. C. Keuntungan pengembangan basis data menurut C.J. Dett pada tahun 1989 yaitu 1. Kerangkapan data dapat diminimalkan. 2. Inkonsistensi data dapat dihindari. Yang ketiga, batas dalam database dapat digunakan secara bersama atau multi-user. 4. Standarisasi data dapat dilakukan. 5. Pembatasan untuk keamanan data dapat diterapkan. 6. Integritas data dapat dipelihara. 7. Perbedaan kebutuhan data dapat diseimbangkan. Keuntungan pengembangan basis data menurut Raymond, yang pertama yaitu mengurangi kerangkapan data, yang kedua menghindari ketergantungan data, yang ketiga memungkinkan integritas data, yang keempat pemanggilan data dan informasi, yang kelima meningkatkan keamanan data. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu basis data atau sering disebut dengan database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Basis data harusnya mempunyai kemampuan yang cukup luas dalam perwujudan kerealisasian di antara item-item data dari banyak file data, sehingga pengguna yang berbeda-beda atau program aplikasi yang berbeda dapat menggunakan basis data yang berbeda pula. Data dalam basis data dapat diakses menggunakan program aplikasi atau menggunakan fasilitas yang disediakan DBMS menggunakan bahasa query atau report generator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.